Oke, nah kalau misalnya nanti teman-teman ketika proses penyampaian materi ada yang ingin ditanyakan, boleh di hold dulu untuk nanti disampaikan di sesi akhir atau kalaupun misalnya memang takut lupa, boleh dituliskan di kolom chat ya. Nanti akan direspon setelah sesi terakhir, sesinya Said selesai, biar tidak mengganggu proses penyampaian materinya seperti itu. Oke, kita cek lagi update-nya apakah sudah kembali. Belum. Oke, kalau misalnya ini kita sedikit dibalik, teman-teman. Jadi mungkin sesi aku terlebih dahulu. Jadi nanti akan ada alurnya akan agak sedikit berbeda. Teman-teman tahu dulu secara administrasi ke LPDP-nya. Nanti baru teman-teman akan memahami bagaimana cara mencari event konferensi internasionalnya serta bagaimana mempersiapkan tulisannya. Bentar ya. Oke, apakah sudah tayang? Di screen-nya teman-teman udah kelihatan belum ini? Sudah, Udah, Mas. Mas. Udah, Udah ya, Mas. baik aku mulai. Aku mulai dari sesi aku dulu. Nah, kenapa it's time to travel? Jadi, fun fact-nya teman-teman ternyata dari kemarin aku conference itu kan yang hanya itu hari hanya cuma sehari ya. Terus H-1-nya itu adalah persiapan, H+2-nya itu biasanya kegiatan ramah tamah, event yang diselenggarakan oleh panitia conference-nya. Tapi ternyata di lokasinya itu di Jejunya itu sekitar 7 hari. Jadi karena secara aturan LPDP memperkenankan keberangkatan H-2 dan H+2. Jadi 2 hari sebelum 3 hari kegiatan dan 2 hari setelah 3 hari kegiatan. Maka total kami ada di lokasi conference itu adalah 7 hari. Makanya aku bilang it's time to travel karena dari 7 hari yang ada 4 harinya itu lebih ke jalan-jalan gitu menikmati keindahan lokasi konferensinya daripada event konferensi itunya sendiri. Oke, selanjutnya nih di aku akan ada 3 pembahasan. Yang pertama itu pengajuan izin, yang kedua adalah pemesanan tiket pesawat, dan yang ketiga adalah pengajuan dana reimburse. Oke, yang pertama kita akan masuk ke mekanisme pengajuan izin. Untuk mekanisme pengajuan izin ini pastinya teman-teman harus sudah punya letter of acceptance-nya dulu. Nah, nanti untuk letter of acceptance-nya akan dibahas di sesinya Abdan. Ceritanya nih, ceritanya kita udah punya nih LOA-nya dari penyelenggara conference. Teman-teman jadi kalau di conference itu biasanya kan teman-teman submit abstrak atau full papernya dulu. Nanti kalau misalnya udah keluar letter of acceptance-nya, baru dikasih jangka waktu, oh 2 minggu dari LOA terbit, teman-teman harus sudah melakukan registrasi pembayaran untuk konferensinya. Nah, dalam rentang waktu 2 minggu ini, proses izin ini diajukan. Kenapa? Supaya kita bisa make sure bahwa konferensi yang akan kita ikuti itu diizinkan oleh LPDP sebelum kita membayar. Karena totally kan ini akan dibiayai oleh kita dulu ya, baru nanti di reimburse ke LPDP-nya gitu. Jangan sampai nanti kita udah bayar, tapi ternyata nggak diizinkan sama LPDP-nya, jadi nggak bisa di reimburse gitu. Takutnya kejadian-kejadian seperti itu terjadi. Oke, untuk pengajuan izin, teman-teman bisa buka EBS-nya masing-masing, lalu nanti masuk ke administrasi beasiswa dan teman-teman masuk ke izin seminar internasional. Untuk lomba internasional kita nggak bahas di sini karena menunya juga memang di hide sama LPDP, prosesnya juga berbeda. Jadi kita akan fokus di izin seminar internasional. Buat informasi teman-teman, izin seminar internasional untuk S3 itu 2 kali dan untuk S2 1 kali. Seperti itu ya. Oke, nextnya setelah teman-teman masuk ke izin seminar, maka akan muncul tampilan seperti yang di atas terlebih dahulu. Izin seminar, teman-teman tambah pengajuan. Untuk teman-teman S2, kalau sudah pernah mengajukan izin seminar dan sudah disetujui, maka tombol tambah pengajuan ini tidak akan muncul lagi. Jadi hilang, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah mengklik
tambahkan izin, maka akan muncul seperti ini. Pengajuan ke satu. Kenapa kok ada pengajuan ke satu? Ya, karena batas pengajuan itu ada ditentukan. Aku lupa batasnya 2 kali atau 3 kali. Dan kalau misalnya batasnya udah diajukan itu nggak bisa lagi mengajukan gitu ya. Kalau misalnya udah 2 kali ditolak, oh ya udah berarti hangus. Masukkan tanggal LOG awal, LOG akhir. Lupa aku kayaknya ini default deh, default dari sistemnya. Kemudian tanggal berakhirnya studi, tanggal berakhirnya kontrak. Nah, tanggal kegiatan seminar ini adalah rentang sesuai dengan eh, rundown yang diberikan oleh panitia konferensi. Jadi ini masuk H-1, H+1. Waktu kami konferensinya itu tanggal 26 April. Berarti H-1-nya itu 25 April. Ini biasanya kayak registrasi, pemberian merch, goodie bag, penjelasan urutan conference, dan lain-lain. Nanti untuk H+1-nya juga di rundown-nya biasanya ada tuh kegiatan entah ramah tamah, entah city tour, entah lain-lain gitu ya. Oke. Nah, tenggat pembayarannya ini didapat ketika teman-teman mendapatkan LOE. Biasanya di LOE itu disebutkan bahwa paling lambat tanggal sekian, teman-teman harus sudah melakukan registrasi dan melakukan pembayaran untuk konferensinya. Di bagian bawah nanti ada judul paper yang diajukan. Kebetulan untuk aku kemarin ambilnya Public Participation in Realizing Sustainable Geopark Development di Dieng Geopark Case. Jadi studi kasusnya ada di Dieng Geopark. Kenapa kok aku, Said, dan Abdan bisa jadi oral presenter semua, bisa didanai oleh LPDP semua? Ya, kami dari data tentang Geopark Dieng ini akhirnya memutuskan membuat 3 tulisan yang berbeda di mana semua nama kami masuk. Yang berbeda adalah urutan first authornya. Jadi untuk artikel ini first authornya adalah aku, untuk 2 artikel yang lain first authornya adalah Said dan Abdan. Kenapa kami buat seperti itu? Supaya tiga-tiganya bisa menjadi oral presenter di acara konferensi ini. Karena LPDP hanya bisa membiayai untuk oral presenter. Kalau misalnya yang dia termasuk autor tapi bukan oral presenter itu tidak bisa dibiayai oleh LPDP konferensi internasionalnya. Oke. Isian selanjutnya adalah deskripsi paper. Ini tinggal teman-teman ambil aja dari abstrak teman-teman, diisi di sini, dipindahkan ke sini. Nah, nama seminar internasionalnya kami kemarin 2025 International Conference on Environment Research and Social Science di ICRES 2025. Tujuan mengikuti seminar ini juga naratif normatif, tinggal teman-teman isi aja sesuai dengan teman-teman tujuannya apa, tulisannya tujuannya apa, harapan nanti setelah ikut seminarnya apa gitu ya. Nah, apakah Wardi ditunjuk sebagai oral speaker? Jawabannya ya. Ketika teman-teman memilih tidak, maka izinnya tidak akan terbit. Oke, yang selanjutnya adalah peran dan keselarasan bidang keilmuan jurusan yang bagi pemohon dengan seminar internasional yang diikuti. Ini juga sebisa mungkin teman-teman tulisnya naratif, normatif, jadi disesuaikan dengan jurusan teman-teman. Kalau misalnya jurusannya tidak terlalu relate, coba cari course yang sekiranya relate dengan konferensi ini gitu ya. Seperti itu. Oke, isian selanjutnya. Nah, beberapa isian ini yang juga dilihat LPDP apakah nanti, bentar aku geser dulu ininya. Oke. Nah, apakah Anda sebagai orang presenter? Jelas ya. Apakah Anda sudah mendapatkan LOA kegiatan? Ya. Nanti kalau misalnya yang LOA ini akan diminta upload untuk dokumennya. Benar nggak sih udah punya LOA? Lebih ke kayak gitu. Nah, apakah seminar internasional menggunakan blind review method? Ini teman-teman informasi ini bisa teman-teman dapatkan di LOA-nya. Jadi di badan surat untuk LOA-nya atau di informasi atau brosur terkait dengan konferensinya itu biasanya disebutkan. Kalaupun tidak, teman-teman bisa berkorespondensi kepada si admin konferensinya gitu. Tanya aja, admin ini pakai blind review method nggak sih? Kalau iya boleh nggak dijelasin? Lebih ke kayak gitu ya. Kemudian, apakah hasil seminar Anda akan terbit proceeding? Ya. Nah, apakah proceedingnya terindeks Scopus? Yang uniknya di kami itu kemarin ada 2. Jadi untuk yang Saintek ada jurnal tersendiri dan proceedingnya itu adalah proceeding Scopus.
Sedangkan untuk yang social science, dia jurnalnya berbeda. Tapi proceedingnya dia baru sebatas Google Scholar gitu, bukan Scopus atau Web of Science. Makanya kami tuliskan, proceedingnya terindeks Scopus ya. Namun untuk full paper kami akan dipublish di International Journal of Social Science and Humanity. Dan ini statusnya masih belum masuk Scopus, baru masuk di Google Scholar gitu. Nanti kalau teman-teman, kalau misalnya case-nya sama kayak kami, baiknya ditulisnya seperti ini. Tapi kalau misalnya sudah ada yang Scopus, sarannya ya udah langsung aja tulis ya gitu Scopus, nanti tuliskan jurnalnya jurnal apa. Untuk judul makalah udah dijelaskan tadi, nama seminar conference sudah dijelaskan tadi. Nah, penyelenggara seminar conference-nya kami kemarin kebetulan Korea Institute of Energy Technology South Korea. LPDP udah merilis beberapa penyelenggara conference yang dilarang untuk diikuti. Teman-teman nanti bisa lihat di beranda ya beasiswanya. IAFOR, IFERP itu udah dilarang karena ternyata nakal gitu. Yang harusnya terbit proceeding ternyata tidak terbit proceeding gitu. Padahal untuk biayanya sudah include dengan biaya terbit proceeding di Scopusnya. Seperti itu. Nah, untuk tautan web penyelenggara, teman-teman tinggal masukkan web kegiatan konferensinya aja. Tempat kegiatan kalau bisa spesifik. Kenapa? Karena ini nanti akan menentukan apakah tiket teman-teman akan menuju lokasi tujuan atau tidak. Kalau misalnya ini aku tulisnya hanya Korea Selatan, berarti nanti tiket pesawatnya itu bisa jadi ke Incheon atau ke Gimpo gitu yang ada di mainlandnya Korea Selatan. Padahal kan kegiatan ini adanya di Jeju ya. Dan tiket kereta juga akan diarahkan langsung ke Jeju. Jadi untuk teman-teman nanti pastikan ditulis juga kotanya detail gitu. Jangan hanya negaranya aja supaya mempermudah proses pemesanan tiketnya sesuai. Oke, untuk nama keynote speaker-nya di kami kemarin ada dua. Yang pertama itu H-index-nya cukup tinggi, 33. Yang kedua adalah Profesor Keiji. Nah, ini uniknya dia nggak punya high index karena rata-rata tulisannya itu berbahasa Jepang gitu. Sedangkan kan untuk basis datanya high index pakainya tulisan yang berbahasa Inggris ya. Tapi ternyata sama LPDP diperkenankan karena memang secara aturan tidak ada batasan minimal keynote speaker yang hadir gitu ya. Jadi yang Profesor Hasamnya sudah dan high indexnya cukup tinggi, makanya Profesor Keiji-nya tidak terlalu dipermasalahkan. Oke, nextnya ini dia. Asal peserta negara seminar minimal 5 negara di luar Indonesia. Informasi ini juga ada di LOE atau di brosur dari kegiatan konferensinya. Teman-teman jawab ya. Ketika teman-teman jawab tidak, maka dia tidak akan terbit surat izinnya karena tidak memenuhi aturan konferensi yang diperkenankan. Untuk mata uang, teman-teman silakan gunakan mata uang yang digunakan ketika proses pembayaran. Nah, untuk biaya registrasi ini biasanya di brosur konferensinya udah dikasih tahu ya. Kalau misalnya cuman present aja berapa, kalau sama proceeding berapa. Nah, kami ini 470 US dollar ini untuk biaya conference dan proceeding. Informasi untuk Asia ini termasuk yang mahal karena rata-rata untuk Asia Timur itu sekitar 5 sampai 6 jutaan. Kami kemarin dapatnya sekitar 8 juta. Ya karena memang waktunya juga mepet sih. Kami ini prosesnya akhir Maret kalau nggak salah dan akhir April berangkat. Jadi agak mahal. Nanti mungkin teman-teman bisa cari yang sekiranya biaya registrasinya lebih affordable. Nah, ini LOA-nya nanti di-submit di sini. Terus bukti kegiatan seminarnya, print out informasi seminar, serta jadwal seminar itu teman-teman merge dijadikan satu dokumen terus diupload ini untuk websitenya. Bukti blind review juga teman-teman upload. Kalau tadi dokumennya ada di LOA, berarti yang diupload di sini juga LOA. Nah, keterangan dari penyelenggara akan terbit proceeding Scopus ini juga di teman-teman perlihatkan di LOA biasanya ada, di web juga biasanya ada. Teman-teman merge digabungkan, webnya juga disampaikan. Ini apakah dipresentasikan mencantum LPDP sebagai penyelenggara? Ini manuskrip teman-teman disampaikan dan pastikan ada acknowledgement bahwa penyandang dananya adalah LPDP. Itu juga harus disampaikan karena selain harus disampaikan secara tertulis, saat present juga itu harus difoto dan didokumentasikan bahwa teman-teman menyampaikan LPDP sebagai penyandang dananya. Oke, nah kalau misalnya tadi udah keluar, udah selesai, maka nanti ketika prosesnya disetujui, tampilannya akan seperti yang ada di atas. Namanya, tanggalnya,
Untuk nama dan tanggal, pastikan teman-teman sesuai. Kenapa? Karena LPDP itu melihat kan ada batasan maksimal 5 orang per conference ya. Dan itu adalah seluruh awardee di seluruh negara gitu, seluruh dunia. Kalau misalnya tanggalnya berbeda, terus nama seminarnya berbeda, maka itu akan dianggap sebagai konferensi yang berbeda oleh LPDP dan biasanya akan berakhir sebagai masalah gitu. Jadi pastikan kalau misal teman-teman memang mau submit, untuk tanggal kegiatan dan nama seminarnya itu disesuaikan dengan brosur yang diberikan sama panitianya. Oke, kalau misalnya sudah disetujui, statusnya akan berubah disetujui dan izin yang terbit itu ada di menu download. Kalau misalnya teman-teman download ini, keluarnya adalah seperti tampilan di bawahnya. Isinya adalah rekapan isian kita, nanti di bawah hasil persetujuan LPDP-nya disetujui. Kalau misalnya ditolak, nanti di bawahnya ditolak, terus alasan penolakannya seperti apa. Oke. Nah, itu tadi terkait dengan mekanisme pengajuan izin. Jadi sekarang ceritanya kita udah megang nih izinnya. Setelah itu kita akan melakukan pemesanan tiket. Ingat, untuk pemesanan tiket sekarang dilakukan satu pintu melalui rekanan LPDP. Jangan sampai teman-teman membeli tiket sendiri karena per tanggal 1 Mei, kalau misalnya teman 1 Mei ya, 1 Mei atau 1 April aku lupa. Teman-teman nggak bisa melakukan pembelian tiket di luar dari rekanan LPDP. Oke, nextnya ini dia. Oke, ini adalah link untuk pemesanan tiket s.kemenq.go.id slash tiket seminar internasional LPDP 2025. Nah, yang ingin aku sampaikan adalah ini ada tiket kereta dan ada tiket pesawat sebagaimana ditulis dalam buku panduan pencairan dana. Apakah bisa dimix? Oh, aku mau dari Jogja, misalnya dari Jogja ke Jakarta naik kereta, nanti dari Jogja ke Jeju naik pesawat. Tidak. LPDP tidak membenarkan proses pembelian tiket mix kayak gini, kereta pesawat gitu. Kalau mau ya udah pesawat-pesawat atau kereta-kereta. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk kalau diklik tadi nanti akan muncul form, nanti teman-teman isi nama lengkap, ini jenis perjalanannya satu-satu tiket berangkatnya sendiri, diklik sendiri, tiket kepulangannya sendiri. Nanti untuk program beasiswanya tinggal teman-teman sesuaikan. Nah, nomor induk beasiswa ada di EBS teman-teman. Kota keberangkatannya, pastikan teman-teman kotanya sesuai dengan kota studi. Apakah bisa berangkat di luar dari kota studi? Bisa. Di menu di surat izinnya itu nanti di bawahnya itu ada keterangan. Keberangkatan diperkenankan tidak di kota studi asalkan ada alasan misalnya sedang dalam penelitian, sedang ada penugasan, itu bisa menjadi prasyarat untuk berangkat tidak dari kota keberangkatan studinya. Misalnya kayak aku lagi ngambil data nih di Jakarta, berangkatnya mau dari Jakarta aja itu bisa. Tapi yang akan diganti itu hanya tiket yang Jakarta lokasi konferensi. Untuk Jogja ke Jakartanya, karena itu akan jauh hari dari H-2 kegiatan conference, maka itu tidak akan disetujui. Oke, ini kota tujuannya tadi seperti yang aku jelaskan. Tanggal keberangkatan atau kepulangan ini diisi sendiri-sendiri. Jadi teman-teman kalau isi tiket keberangkatan, tanggalnya tanggal keberangkatan. Kalau isi kepulangan, tanggalnya tanggal kepulangan. Maksimal adalah H-2 dan H+2 dari kegiatan konferensinya. Oke, nomor telepon, nama universitas, nah ini nama seminar. Kota lokasi seminar udah jelas kayaknya seperti yang tadi aku jelaskan. Nah, tanggal pelaksanaan seminar conference ini ditulis hari pertama, yang berarti pra-conference-nya. KTP jelas, paspor jelas, visa tidak wajib karena tidak ada tanda bintang. Seperti kami kemarin di Jeju itu tidak membutuhkan visa, jadi yang bagian visa ini kami nggak isi. Nah, form persetujuan LPDP ini yang diupload adalah izin yang tadi dikeluarkan oleh LPDP di menu izin. Teman-teman upload ulang di sini. Agak redundant memang. Maksudnya ini adalah kanan LPDP. Harusnya kalau misalnya dia punya izin ya udah LPDP udah menyetujui. Tapi ternyata dari pihak travelnya juga meminta surat izin ini pun tetap membutuhkan approval dari LPDP. Jadi ketika ini semua disubmit, kalau misalnya LPDP-nya belum mengklikkan si status pemesanan tiket kita, maka dia tidak akan diproses oleh pihak travelnya.
Kalau kondisinya ternyata udah mepet dan belum ada balasan apapun dari si travel agentnya, langkah yang bisa teman-teman lakukan adalah hubungi pihak kelurahan, teman-teman sampaikan nomor surat pengajuannya atau surat izin pengajuannya biar dieskalasi sama teman-teman kelurahan ke PIC pencairan dana di LPDP. Oke, nah ini adalah balasan dari pihak agennya. Setelah kita isi, dia akan memberikan seperti ini. Bla 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 gitu. Kalau misalnya teman-teman mau diskusi terkait dengan jadwal atau maskapai, proses di email inilah teman-teman bisa gunakan berbalas gitu ya. Kayak misalnya aku, ini kan dipesenin kemarin dari Jogja naik batik ke Jakarta, dari Jakarta naik Cina Eastern ke Shanghai, dari Shanghai ke Jeju gitu. Kalau aku ternyata nggak seret, tinggal bilang bisa nggak aku ganti untuk Jogja Jakartanya jangan naik batik, naik Lion atau Citylink aja misalnya kayak gitu. Nanti dia akan menyesuaikan si pihak travel agentnya. Oke, itu tadi untuk sesi kedua dari pembahasan aku terkait dengan pengajuan tiket seminarnya. Yang ketiga, kalau misalnya teman-teman tadi kan udah dapat izinin, terus berangkat. Ini nanti yang bagian berangkat akan dibahas oleh Said. Terus teman-teman udah pulang. Nah, balik lagi ke bagian aku, yaitu bagaimana mekanisme pengajuan dana. Ingat teman-teman, semua bukti harap disimpan, terutama boarding pass ya. LPDP aku nggak paham. LPDP itu masih ketika dikasihkan boarding digital, maka dia tetap meminta boarding fisik. Aku heran gitu ya. Padahal kondisi sekarang untuk boarding pass itu sudah amat maju gitu ya, udah nggak perlu cetak-cetak lagi. Jadi kalau bisa teman-teman ambil yang konvensional aja dan teman-teman simpan dengan baik. Oke, apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, nanti teman-teman mengajukannya di pencairan beasiswa ini, lalu pengajuan pencairan beasiswa, nanti teman-teman pilih dana bantuan seminar internasional. Nah, di sini kalau teman-teman belum pernah dapat izin atau sudah dapat izin dan sudah diajukan pengajuan dananya, maka izin seminar di sini hilang. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah mengajukan izin, tapi izinnya itu belum diajukan penggantian, maka dia nanti izin seminar di sini akan otomatis muncul, yaitu seminar yang diikuti oleh teman-teman kayak aku tadi 2025 internasional conference bla 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 gitu, itu akan muncul di sini. Seperti itu. Untuk isiannya, currency-nya disesuaikan. Eh, Kalau aku karena nanti rupiah, semuanya dikonversi ke rupiah, maka ini aku pilihnya IDR. Oke, nah ini untuk bagian yang harus teman-teman siapkan. Pertama adalah bukti persetujuan mengikuti kegiatan seminar atau konvensi internasional tadi, izin dari LPDP. Yang kedua, rincian pengeluaran dana serta konversi kurs ke IDR sesuai dengan tanggal transaksi. Jadi aku bikin tabel misalnya biaya konferensi nominalnya berapa, kursnya berapa, jadinya berapa IDR-nya gitu ya, tiket pesawat, penginapan kayak gitu. Jangan lupa teman-teman lampirkan juga nanti tabel kurs BI tanggal transaksi. Karena kemarin kami tidak melampirkan, diminta gitu ya. Jadi teman-teman baiknya dilampirkan sekalian. Oke, yang kemudian adalah bukti pembayaran invoice, pendaftaran seminar, konferensi internasional. Untuk pengajuan dana, konsepnya itu yang pertama harus ada tagihan dari penyelenggara. Kalau misalnya tiket pesawat berarti harus ada tagihan dari si travel. Kalau misalnya penginapan berarti harus ada tagihan dari pihak penyedia penginapannya. Aku kemarin pakainya Airbnb, jadi pakainya itu. Dan yang kedua itu adalah tagihan dari si pemilik aset. Yang kedua adalah bukti pembayaran yang kita lakukan, yang menunjukkan bahwa itu pakai rekening kita gitu ya. Kalau kemarin untuk pembayaran conference-nya pakainya kami langsung debit mandiri gitu ya. Jadi langsung yang diminta itu harus ada nama rekeningnya, nomor rekeningnya sama jumlah yang keluar. Akhirnya kami pakai e-statement yang ada di Livin gitu. Kalau teman-teman nanti pakai Livin juga atau pakai debit mandiri juga itu bisa diambil dari e-statement itu. Terus yang
Selanjutnya tiket pesawat, teman-teman lampirkan tagihan dari si travel agent, teman-teman sampaikan juga bukti bayar yang menggunakan rekening teman-teman. Yang ketiga, bukti penginapan, teman-teman lampirkan tagihan dari penyedia penginapannya, teman-teman lampirkan juga bukti pembayaran dari akun teman-teman. Terus kalau misalnya pakai akun orang di mana? Kalau misalnya pakai rekening orang, kartu kredit atau misalnya debit orang lain, teman-teman ada satu tambahan dokumen yaitu SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang menyatakan bahwa kalau di kemudian hari terjadi permasalahan, LPDP tidak bertanggung jawab dan ini menjadi tanggung jawab full dari teman-teman gitu ya. Oke, invoice sudah, bukti pembayaran transport pesawat, bukti pembayaran penginapan, nah boarding pass. Boarding pass itu harus disampaikan semua. Kalau kayak kami dari Jogja, Jakarta, Jakarta, Shanghai, Shanghai, Jeju, berarti akan ada 3 boarding pass sekali jalan. Total bolak-balik berarti akan ada 6 boarding pass sekali jalan. Yang ketujuh adalah sertifikat sebagai oral presenter atau pembicara ini di provide dari penyedia conference-nya. Harusnya kalau dia conference-nya udah sering melakukan, dia udah prepare sih ketika selesai acara akan dibagikan sertifikatnya. Dan yang kedelapan adalah dokumentasi kegiatan saat LPDP disebut sebagai penyandang dana, bentuknya foto dan foto dengan presenter lainnya. Jadi LPDP tuh mau lihat ini beneran nggak sih yang datang nih nggak cuma Indonesia gitu. Makanya teman-teman minta foto bareng-bareng pembicara yang lain itu juga dilampirkan. Oke, ini total biaya yang kami keluarkan itu adalah 18 juta sekian. Sementara kan yang diakui, yang didanai oleh LPDP maksimal adalah 15 juta ya. Di pengajuan dananya memang aku tulis 18 biar align dengan rincian yang ada di bawahnya. Tapi ketika nanti pengajuan dananya, maka yang ditulis itu hanya sebatas nilai maksimal, yaitu nilai 15 juta rupiah. Itu udah all in 15 juta itu biaya conference, biaya tiket pesawat, biaya penginapan. Kalau lebih gimana ternyata biaya yang kita keluarkan kayak aku nih kan berarti lebih 3.400.000 ya. 3.400.000-nya tidak akan di cover. Kalau misalnya ternyata kurang dari 15 juta gimana? Apakah akan dapat 15 juta? Tidak, karena pengajuan dana konferensi ini sifatnya adalah at cost bukan lump sum. Maka yang akan diganti oleh LPDP hanya sebesar biaya yang dikeluarkan dengan catatan maksimal adalah 15 juta. Jadi kalau misalnya biaya yang dikeluarkan kurang dari 15 juta, maka yang akan diganti hanya sebesar biaya yang dikeluarkan tersebut. Oke, itu dari aku teman-teman. Semoga bermanfaat. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Abdan. Makasih. Terima kasih, Mas Ishak. Mohon maaf tadi saya terlempar. Sekarang terdengar suara saya, teman-teman? Clear, clear. Oke. Eh, saya izin share screen dulu ya. Oke. Oke. Kalau tadi Mas Ishak sudah menjelaskan banyak soal mekanisme dan teknis yang berkaitan dengan pembiayaan dari LPDP, maka di sesi ini saya akan mencoba untuk sharing, terutama yang berkaitan dengan penulisan paper em, dan juga terkait dengan konferensi yang kami ikuti. Di sini saya mencoba untuk menyusun materinya secara umum, tapi nanti mungkin akan ada beberapa contoh yang kami ambil dari pengalaman kami selama mengikuti konferensi dan proses penulisan paper untuk konferensi itu. Oke, yang pertama saya akan membahas dulu terkait dengan eh, ini konferensi internasional yang bereputasi. Kenapa harus bereputasi? Karena yang didanai oleh BDP adalah yang bereputasi dan eh, salah satu ciri-ciri ya atau beberapa ciri-ciri yang bisa kita amati dan eh, kita menilai bahwa konferensi itu adalah bereputasi ya dari eh, penyelenggaranya. Jadi kita bisa melihat eh, yang pertama kita bisa melakukan cross check dulu. Ketika kita sudah mencari konferensi atau dapat konferensi, kita bisa melakukan cross check ke beberapa website seperti Scopus, Web of Science atau IDP Science.
untuk melihat apakah benar-benar konferensi itu memang bereputasi dan layak untuk diikuti. Dan biasanya konferensi yang bereputasi itu diselenggarakan oleh kampus atau paling tidak oleh beberapa asosiasi ilmuwan gitu. Kemarin yang kita ikuti di Korea itu diselenggarakan oleh Kentet sama Kwangwon University kalau nggak salah. Kemudian eh, salah satu ciri juga dari konferensi yang bereputasi adalah tulisan kita nantinya akan terbit di jurnal gitu ya, yang terindeks Scopus atau terindeks eh, reputasi baik yang lainnya. Bisa jadi selain Scopus juga. Kemarin di Jeju itu ada dua jenis proceeding. Yang pertama IJSD, itu proceeding yang khusus untuk apa namanya disiplin ilmu eksakta, itu terindeks dengan Scopus. Dan kemarin ada juga IJSSH, itu proceeding yang khusus untuk disiplin ilmu social science, dan itu juga terindeks di Crossref dan Google Scholar kalau nggak salah. Ini penting untuk kita perhatikan karena nantinya akan ditanya juga oleh LPDP. Kemudian step by step mengikuti konferensi nasional. Ya, pertama kita harus mencari dulu dan menentukan konferensi apa yang akan kita ikuti dan pastikan bahwa konferensi itu sesuai dengan bidang keilmuan kita. Jadi pengalaman dari kami juga kemarin kami sempat sebelum yang di Korea ini kami sempat ikut atau mendaftar di konferensi di Thailand, tapi kemudian ditolak karena eh, tulisan kami dinilai tidak cocok dengan topik yang mereka adakan gitu. Jadi mereka ternyata fokus pada topik saintek. Nah, jadi kami kami yang sosial science itu ditolak gitu. Jadi pertama tetap perhatikan terkait dengan keterkaitan bidang keilmuan kita. Kemudian setelah kita pastikan itu terkait dengan bidang keilmuan kita bisa melakukan cek ya terkait dengan indeksasi dan juga penerbitan di konferensi itu. Misalnya kebanyakan ya konferensi itu juga diterbitkan di Scopus, di Springer, atau di Crossref, Google Scholar, dan lain sebagainya. Ini bisa dicek di halaman website konferensinya. Kemudian setelah itu eh, teman-teman juga harus membaca dengan teliti terkait dengan call for paper-nya, ya, termasuk teknis dan non-teknisnya. Kemudian setelah pastikan bahwa bidang keilmuannya terkait dan kemudian ada subtema yang cocok dengan rencana tulisan kita, baru kemudian kita menyusun draft riset kita. Dan jangan lupa susunannya harus sesuai dengan template dari panitia konferensi itu. Kemudian ketika sudah jadi draftnya, naskah fullnya, silakan nanti teman-teman melakukan upload di website konferensinya dan kemudian tunggu sampai ada pengumuman. Ketika sudah pengumuman, maka eh, silakan teman-teman bisa registrasi untuk pendaftaran pada tahap selanjutnya. Kemudian teman-teman juga harus perhatikan di negara mana teman-teman akan mengupload atau mengikuti konferensi ini. Kemarin kebetulan kita ada di Jeju dan itu tidak memakai visa, jadi lebih simple dan tidak terlalu ribet. Nah, kemudian cara mengecek konferensi yang berindeks Scopus ini sebenarnya opsional ya, teman-teman bisa cari juga dengan cara yang lain, tapi secara umum teman-teman bisa melihat websitenya, di website aslinya, kemudian cek lagi di Scopus atau di Web of Science dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa ini memang berputasi dan kemudian eh, teman-teman juga bisa mengontak narahubung resminya untuk bertanya-tanya terkait dengan teknis ataupun substansi dari konferensi itu. Kemudian terkait dengan penulisan paper, saya kira teman-teman juga sudah menguasai juga. Cuma di sini mungkin beberapa hal penting yang menurut saya eh, perlu diperhatikan adalah terkait dengan topik dan juga relevansi dari paper yang kita angkat dengan tema konferensi.
sebisa mungkin jangan sampai berbeda atau bertentangan ya. Apalagi misalkan sampai berbeda disiplin ilmu itu rawan akan ditolak. Kemudian ya teknisnya, perhatikan struktur penulisan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, termasuk citasi dan juga template. Kemudian pastikan bahwa studi kasus yang diangkat dan juga sumber data yang diambil itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena lagi-lagi ini adalah konferensi ilmiah, jadi ada tanggung jawab ilmiah di balik tulisan kita. Kemudian setelah jadi tulisannya, teman-teman bisa melakukan proofreading atau peer review dengan teman-teman yang lain untuk memudahkan kita memahami konteks yang kita tulis dan juga melihat sejauh mana kualitas tulisan kita. Oke, ini tips teknis yang juga kami ambil dari pengalaman kami kemarin. Jangan menunggu sampai deadline, ya, karena kalau udah deadline nanti bingung. Gitu. Kadang ide-ide juga susah keluar gitu. Jadi sebisa mungkin ditulis eh, dan dipersiapkan sejak awal gitu, terutama terkait dengan papernya. Karena inti dari konferensi ini ya papernya itu. Kita harus mempersiapkan paper itu dengan baik. Gitu. Kemudian kita bisa minta feedback ke dosen pembimbing atau ke teman-teman kita yang kompeten di bidang yang sedang kita tulis. Dan jika ditolak, jangan putus asa. Dan kemudian perhatikan juga komentar dari reviewer, kira-kira kurangnya apa nih di paper kita. Dan kemudian kita revisi dan kita kirim lagi ke conference yang lain, tuh, yang sesuai dengan tema dan topik yang kita angkat. Nah, ini beberapa contoh link atau website untuk mencari konferensi. Bisa di ini IEEE Conference atau di Conference Alert atau di Conference Index. Dan perlu kita ingat bahwa website ini merupakan website yang sifatnya itu menyatukan informasi dari banyak konferensi. Jadi nanti ketika teman-teman masuk ke websitenya bisa milih biasanya based on kota atau based on topik gitu. Nanti kemudian ada link-link tautan berikutnya yang menghubungkan kita ke website aslinya. Jadi ini sebagai pintu gerbang saja untuk teman-teman mencari konferensi yang bereputasi gitu. Tetap harus dipilah-pilah lagi gitu. Kemudian itu aja mungkin secara teknis. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan kita bisa diskusikan. Mungkin begitu Mas Isak. Terima kasih saya kembalikan ke Mas Isak. Baik, terima kasih Mas Abdan. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Kalau misalnya sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh di hold dulu atau langsung ditanyakan di kolom chat. Kita masuk ke sesi terakhir. Bagaimana situasi kebatinan pada saat conference itu akan disampaikan oleh Said. Silahkan Said. Oke, terima kasih. Aku nggak ada slideshow ya, lebih ke sharing session aja. Nanti gimana kita sharing-sharing di sana. Karena kita kemarin di Jeju Island di Korea Selatan dan sekilas tentang Jeju Island ini, dia seperti Pulau Bali. Seperti ini, mitigasi seperti Pulau Bali, pulau tersendiri di satu pulau kecil dan luasnya secukup seluas Jogja, utara, selatan, timur, barat, dan lain sebagainya. Jadi untuk hal pertama di Asia, kayaknya di Asia Timur deh, kayaknya yang sangat penting itu buat teman-teman itu pertama punya tabcast di sana. Kita kemarin ini bikin Wopas tabcast ini di bandara, kayaknya di setiap bandara ada dan kartu ATM yang sangat berguna ketika kita sampai bandara adalah BRI ternyata, bukan Mandiri. Nah, kita coba pakai BRI Mastercard, ternyata dia bisa narik langsung uang di lewat ATM internasional, khususnya di Asia Timur, di Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Jadi kartu Wopes ini sangat membantu dan teman-teman pertama juga ketika sebelum berangkat harus sudah konversi uang seminimal mungkin ya, setidaknya kita kemarin itu teman-teman konversi di sini sekitar 200.000 won atau 200.000 won itu sekitar 2 jutaan. Itu udah uang paling aman, kita udah sebagai uang saku kita di lapangan. Jadi apapun nanti lebihannya itu dari kita itu adalah kita sendiri yang menanggung. Kita jangan berharap dulu LPDP
menanggung akomodasi lain kita, tapi akomodasi itu kita sendiri yang menanggungnya. Apa ya, untung tuh ya sebagai buat jalan-jalan juga gitu. Nah, ketika kita sampai di bandara, hal yang paling teman-teman perhatikan adalah paspor teman-teman masing-masing. Kita juga agak cukup struggle karena salah satu teman kita paspornya sisa aktifnya 6 bulan. Jadi itu cukup ketat imigrasi lokal maupun imigrasi di transit kita di Cina maupun ke Jeju. Teman kita yang pasportnya itu sisa 6 bulan, dia verifikasinya secara manual. Sisanya sekarang verifikasi paspor secara digital. Baik pasportnya itu bukan paspor elektronik maupun paspor elektronik. Jadi teman-teman kalau bisa, yang belum bikin paspor, kayaknya lebih prefer bikin paspor elektronik deh, karena keuntungannya itu di beberapa negara sudah expand buat yang bebas visa termasuk Jepang dan beberapa negara lainnya gitu. Nah, kemudian sesampainya kita di Jeju itu jam 2 siang dengan estimasi perjalanan 12 jam perjalanan, kita langsung gunakan transport umum. Pertama kita sesat nyasar gitu kan, setelah pakai Wow Pass ini transportasi umum kita itu sekitar 1.100-an atau sekitar 13.000 lah rupiahnya satu kali tap. Kita survive itu menggunakan bis yang sudah tahu teknik tap in tap outnya itu di hari kedua, karena di hari pertama kita udah langsung tap tap aja nih masuknya, tapi ternyata setiap tap itu kita kena potongan. Ternyata ada trik untuk supaya tap in tap outnya. Jadi kayaknya kita perlu apa ya, teman-teman nanti di setiap negara yang mau survive seperti kami lebih prefer menggunakan transportasi umum, karena menggunakan taksi biayanya sangat mahal. Kita itu sempat menggunakan taksi ketika kita sangat kelelahan berjalan, tapi untung kita dibantu oleh ajuma-ajuma ataupun ibu-ibu di sana. Kita mau ke hotel kemarin, kita hampir salah turun bis, tapi kita dibantuin dan akhirnya dibayarin gitu. Katanya jangan takut, di Jeju ini kecil katanya, nggak usah terburu-buru, kalian pasti sampai katanya. Nah sama halnya ketika berbelanja di Korea Selatan ya khususnya, mereka cukup rasis ya sama orang ASEAN khususnya. Kita sempat ditolak juga di beberapa warung dan lain sebagainya. Cukup kesusahan kita di hari pertama itu mencari buat makan. Setelah kita datang, kita coba ke minimarket dan akhirnya kita menemukan rumah makan yang dia menerima kita buat makan gitu. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu kayaknya di luar negeri kayaknya teman-teman sudah cukup tahu gitu kan. Nah, jadi teman-teman perlu memastikan estimasi waktu kita, misalkan kita H-2 berangkatnya, kemudian conference-nya itu misalkan 2 hari, kita dikasih kesempatan pulangnya H+2, jadi total kita itu kemarin 7 hari di Jeju, dan untuk penginapan kita cuma dibiayai itu selama 2 hari selama conference. Jadi kita kemarin tuh sewa apartemen itu untuk 3 orang, dan ya cukup lumayan murah. Kita juga ada masak di apartemen itu, juga disediakan fasilitas kompor, juga disediakan kulkas, juga disediakan fasilitas mesin cuci dan setrikaan, dan itu sangat worth it sekali buat teman-teman yang backpackeran dan tidak membawa baju banyak. Kayaknya banyak kan buat bawa oleh-oleh gitu kan. Nah jadi itu sangat worth it sekali untuk menyewa apartemen dengan fasilitas yang selengkap itu dibandingkan hotel, karena kalau di hotel kita hanya mendapatkan fasilitas kamar. Ya jadi itu adalah apa ya, kita kayak penginapan yang mungkin sangat rekomendasi buat teman-teman. Selain itu juga teman-teman jangan khawatir ya, aku juga nggak percaya diri dengan bahasa Inggris. Ternyata di conference tipikal orang Asia itu memang sama, bahasa Inggris yang ya seperti kita gitu kan ya, dari pronounce-nya, kemudian dari speaking-nya, listening-nya. Apalagi orang Cina kan, orang Cina dia ambisinya sangat sangat besar, hampir di setiap conference dia ikut gitu kan. Jadi tapi dia speaking-nya juga sama seperti, jadi kita nggak apa ya, kita nggak takut gitu kan. Akhirnya pun kita pede untuk berdiskusi, dan kita membayangkan international conference itu adalah zona comfort zone yang mungkin kita diiringi oleh seorang ahli-ahli ilmiah, dan ternyata enggak gitu kan. Kita akhirnya ekspektasi itu pecah ketika kita melihat bahwa conference ini adalah presentasi tugas kelas, tapi pesertanya itu mahasiswa asing. Kayaknya kita memikirkan itu lebih lebih enjoy akhirnya. Jadi ketika
aku, Mas Ab dan Mas Ishak ketika kita presentasi, ya kita enjoy, kita menikmati dengan pronouns kita yang mungkin dalam tanda kutip masih seadanya, kemudian kita cara ngomong kita masih belepotan, ternyata masih ada orang yang lebih lebih belepotan daripada kita itu. Nah, selain itu buat teman-teman di Korea itu tidak menggunakan Google Map, mereka menggunakan Nevermap dan itu sangat membantu sekali kita. Mungkin kita nggak tahu ya di negara-negara lain ada maps yang mungkin mereka menggunakan itu sebagai aplikasi lokal. Kayaknya cuma di Korea, Cina, nggak tahu tuh Jepang dan lain sebagainya. Di beberapa negara di Asia dia prefer menggunakan aplikasi yang udah di apa ya di provide di negaranya masing-masing. Jadi Nevermind sangat membantu sekali di Korea, di Jeju Island maupun nanti kamu mau ke Seoul dan lain sebagainya. Itu salah satu aplikasi. Kemudian kita tadi ada kartu Wopes ini membantu banget. Kita udah bisa jajan pakai Wopes ini, bukan hanya buat transportasi umum, tapi buat kita belanja di 7-Eleven, Alfamart-nya, Chu dan lain sebagainya. Itu sangat membantu sekali pakai Wopas ini. Ya pastikan juga kalau teman-teman karena kita ini negara ASEAN kan, tentunya perbedaan budaya dan lain sebagainya apa ya itu terjadi di negara lain. Kita jangan terlalu berekspektasi dengan negara maju, ternyata Indonesia tidak terlalu buruk kok bagi kita. Akhirnya kan kita melihat sisi-sisi yang mungkin secara sosial kita analisa seperti itu, dan hampir semua negara kayaknya mengalami hal yang sama gitu kan. Uh, aku pikir gitu kan Korea itu bersih banget gitu, ternyata ada satu sisi di mana itu ada kotor banget gitu. Kemudian aku pikir di Korea itu aman gitu kan, ternyata ada satu sisi mereka ada remaja-remaja yang akhirnya itu melakukan tindakan-tindakan yang irasional gitu kan, apalagi di tempat umum dan lain sebagainya. Jadi itulah yang membuat kita apa ya selama 1 minggu ini menikmati Jeju dan lain sebagainya, dan mereka sangat susah sekali berbahasa Inggris. Kita berkomunikasi dengan orang lokal ya, untung-untung kita punya Google Translate yang ngebantu. Mereka nggak paham bahasa Inggris, nggak paham, mereka pure menggunakan bahasa Korea. Jadi kita ketika kita kesusahan buat bertanya pun kita menggunakan bahasa Korea. Bahkan untuk kita menggunakan transportasi umum seperti taksi, kita menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh untuk menjelaskan apa ya tujuan kita kemana gitu. Jadi itulah cukup pengalaman yang suka duka dan lain sebagainya. Dan kita masak di apartemen itu dan itu sangat menghemat sekali. Makanya teman-teman buat conference, tips dari kami emang harus punya teman minimal 2 atau 3 orang. Kenapa demikian? Karena itu sangat membackup sekali untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kita buat masak, untung ada Mas Isak yang masak gitu kan. Mas Isak masak, aku nyuci piring gitu kan sama si Abdan dan lain sebagainya. Jadi kita kita bagi-bagi tugas. Walaupun pada akhirnya di acara utama kita sama-sama oral speaker. That's point di acara utama, tapi di bertahan hidup kita harus harus sama-sama. Itu sih sebagai sharing utamanya Mas Isak. Oke, baik. Terima kasih Mas Said. Jadi pesannya Said nih jangan lupa bawa teman yang bisa masak ya teman-teman ya. Gitu. Tapi memang dari sisi kemarin, kalau dibandingin sama hotel, untuk penginapan itu kami nyaranin tetap Airbnb ya. Yang maksudnya yang tipe apartemen karena teman-teman bisa nyuci, teman-teman bisa masak di situ dan itu lebih menghemat biaya sih, menghemat baju juga. Jadi kopernya bisa dialokasikan buat nanti oleh-oleh. Baik, teman-teman kita punya waktu 30 menit plus-plus untuk sesi Q&A. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung boleh langsung di raise hand, nanti kami persilahkan open mic. Sebelum itu, aku coba bacain dulu beberapa pertanyaan yang lewat Japri. Nah, pertanyaan pertama adalah sebentar. Kalau misalnya perjalanan kayak aku nih dari Jogja ke Jakartanya naik kereta, memungkinkan nggak? Yang pertama, kalau kita pesen tiket lewat travel itu tidak akan diizinkan. Karena memang si travelnya itu udah diblok sama LPDP, nggak boleh ada mix method antara kereta dan pesawat gitu ya. Jadi kalau kereta-kereta, pesawat-pesawat. Terus yang kedua, kalau misalnya ternyata konferensi internasionalnya dilakukan di negara studi, apakah bisa? Bisa. Taruhlah kayak kita nih yang kuliahnya di Indonesia. Ternyata ada conference internasional di Bali gitu ya. Apakah kita bisa ikut? Bisa. Apakah diganti oleh LPDP? Iya, diganti. Tapi untuk biaya penggantiannya nggak sama. Kalau yang tadi
aku jelasin itu adalah 15 juta, maka kalau konferensi internasionalnya dilakukan di negara tempat studi, yang di cover hanya 5 juta. Begitupun teman-teman yang di luar negeri nih, kalau misalnya ternyata yang nonton sekarang ada yang dari luar negeri, misalnya teman-teman dari University of Melbourne, ternyata acaranya, konferensi internasionalnya misalnya di Adelaide atau di Canberra gitu ya. Apakah bisa ikut konferensi internasional tersebut? Bisa. Tapi yang di cover biayanya hanya 5 juta rupiah. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau bertanya langsung mungkin silahkan. Aku sambil bacain lagi pertanyaan. Mas izin tanya, misalnya paper udah accepted dan dapat LOA, tenggat waktu registrasi conference nggak terlalu lama, misal 2 minggu. Misal pengajuan izin ke LPDP PBB slow respon hingga mepet deadline registrasi belum ada jawaban. Apakah tetap memungkinkan apabila tetap lanjut ke registrasi mandiri? Semua syarat yang ditentukan juga adalah, nah, kalau saran aku better daripada teman-teman gambling seperti ini, better disampaikan ke lurahnya karena lurah punya akses langsung ke bagian yang menerbitkan izin ini gitu ya. Takutnya teman-teman udah menyampaikan semua syarat lengkap. Takutnya karena kan ada kuota maksimal 5 orang awardee ya, dan kita nggak tahu siapa aja yang ikut konferensi internasional itu dari seluruh dunia gitu. 5 awardee-nya apakah sudah terpenuhi atau tidak. Kalau ternyata sudah terpenuhi, maka izin akan otomatis ditolak dan di alasan izin di alasan penolakannya itu akan ditulis kuota 5 orang sudah terpenuhi. Seperti itu. Jadi akan sangat riskan sih kalau menurut aku. Proses dari pengajuan reimburse sampai ada disetujui berapa lama? Kalau aku lihat nih patternnya, Mbak Happy, aku sama Said mengajukannya beda hari. Jadi aku duluan. Aku nih gercep ya. Maksudnya selesai pulang aku langsung ngajuin gitu. Said entar-entaran dia nunggu dulu sampai Indonesia, istirahat dulu, baru ngajuin. Ternyata diverifikasinya di hari yang sama, yaitu setiap hari Jumat. Jadi kalau aku bilang aku 7 harian kemarin. Saya kayaknya nggak sampai 7 hari ya itu. Nggak sampai Mas. Jadi kayaknya kolektif deh mereka ngecek itu. Kayaknya mereka terjadwal gitu Mbak Happy. Kayak verifikasi itu dilakukan setiap hari Jumat kayaknya ya. Karena kalau aku lihat aku sama Said yang submitnya beda, itu diverifikasinya bareng gitu. Kami kan sempat revisi 1 kali. Direvisi lagi aku sama Said beda lagi nih waktu submitnya tetap juga verifikasinya bareng. Dan kalau nggak salah hari Jumat kemarin Iya, baru iya. approve-nya. Dan alasan penolakannya itu beda-beda. Makanya teman-teman kayaknya perlu perlu memerhatikan dan mengupload ini. Kan Mas Ishak itu sudah ngasih tuh template-nya. Kita udah dibantu Mas Ishak buat ngasih template uploadnya atau apa tadi dengan lain sebagainya. Mas Ishak tuh nggak upload boarding pass fisik apa digital ya Mas? Boarding Bukan, pass. aku nggak upload ini bukti surat tagihan. Nah, aku tuh upload semua. Nah, tapi aku ketinggalan di bagian hotel. Itu jadi apa ya? Dia tuh penolakannya beda-beda gitu. Jadi makanya kayaknya teman-teman kayaknya harus sama. Misalkan teman-teman berangkatnya bareng gitu kan dengan Mas Isak tadi kan udah ngasih template seperti itu. Tapi bukti-buktinya selain bukti masing-masing dan bukti kelompok itu disatuin jadi satu gitu. Nah, itu sih. Oke, aku baca lagi ke atas nih. Berarti misal diterima masih ada kemungkinan ngajuin lagi yang kedua ya, karena jatahnya 2. Maksimal bantuan. Oh enggak Kak, kalau untuk S1, Kak S1. Kalau untuk S2 hanya bisa pengajuannya 1 kali, S3 yang 2 kali. Dan kalau tadi kenapa ada pengajuan ke 1 dan seterusnya, jadi kalau misalnya pengajuan pertama ditolak, itu masih ada kesempatan 2 kali lagi pengajuan sampai diterima. Oke, ini pertanyaan buat Said nih. Eh, Ketika conference, ada sesi tanya jawab nggak? Mungkin Said sama Abdan boleh ngasih ininya. Said jelasin berapa durasi waktunya, sama Abdan menjelaskan sebagai seseorang yang sering bertanya ketika conference kemarin, mungkin bisa jelaskan situasi kebatinannya Said itu. Said dulu silahkan. Oke, sesi tanya jawab ada teman-teman dan kita apa ya? Ketika bertanya ya mereka pun juga kadang kebingungan dengan riset dia sendiri gitu. Nah,
Jadi nggak semua nggak semua orang tuh menguasai di risetnya. Kita udah prepare nih, Mas Isak, kita latihan hampir tiap hari, kita latihan untuk menguasai riset kita. Kita menguasai banget nih dengan riset kita. Ternyata di lapangan presenter yang lain itu mereka lebih biasa gitu kan presentasi. Jadi ketika kita menanyakan hal-hal yang bersifat saintis, bahkan ada beberapa sesi teman-teman dari sana tuh mereka satu tim berangkatnya barengan sama kita. Mereka yang bertanya buat temennya juga, kayak pertanyaannya itu di setting gitu. Nah, tapi ketika kita nanti ditanyain sama orang lain, semaksimal mungkin kita tidak jauh dari jawaban dari riset kita. Jadi mereka pun tidak tahu hasil riset kita pun tidak tahu hasil riset mereka gitu. Nah, kita hanya bisa menanyakan dan memastikan saja. Dan kita tidak bisa mengikut campur karena lokus tadi dan juga lokasi penelitian yang berbeda. Tapi ketika kita beririsan dalam satu ilmu pengetahuan, nah di situ kita dapat dapat celah untuk mempertanyakan hal tersebut. Itu sih. Nah, itu tadi nanya soal invoice juga, Mas, Mbak Happy. Wait, 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 Maksudnya wait, wait. invoice yang barang-barang Yang itu tadi dulu, gimana? yang tadi dulu. Kemarin Oke, Abdan mau jelasin terkait dengan Q&A tadi pas conference, silakan. Oke, terima kasih Mas Ishak dan Mas Said. Iya, memang conference kemarin itu agak-agak di luar dugaan kita juga ya, di luar ekspektasi gitu. Jadi memang awalnya kita membayangkan itu bakalan formal banget dan bakalan dipenuhi oleh ilmuwan-ilmuwan kelas dunia, tetapi nyatanya juga eh, kita masih bisa belajar banyak dan juga bahasa menjadi salah satu kendala yang paling terasa sebetulnya. Terlebih kemarin kebanyakan ada yang dari Cina sama Taiwan dan ternyata mereka juga secara bahasa ya sama kita mirip-mirip lah gitu. Jadi itu kendala bahasa dan terkait dengan pertanyaan memang kemarin kita berupaya untuk serius gitu di forum itu dan ada beberapa presenter juga yang memang oke secara risetnya. Dan hal lain lagi yang di luar dugaan kita adalah ternyata kemarin itu ada dua konferensi yang berbeda disiplin ilmu yang disatukan. Jadi kemarin kita ikut namanya ICERSS itu yang khusus social science dan ada FCII itu yang khusus saintek dan ternyata itu jadi satu forum. Jadi ada sedikit kendala gap pengetahuan gitulah. Jadi kami kira itu awalnya dipisah gitu. Jadi forum yang saintek sendiri, yang social science sendiri, tapi ternyata digabung. Jadi mau nggak mau kita juga dengerin apa namanya riset-riset yang dari teman-teman saintek dan itu memang agak susah dipahami bagi kami yang non saintek gitu. Jadi selain kendala bahasa juga kendala di teknis konferensinya gitu. Tapi mungkin itu berbeda-beda setiap konferensi. Itu sih mungkin. Terima Baik. kasih. Kemarin itu kita dikasih durasi 15 menit Mbak Dianti, 13 menit untuk present, sorry 12 menit untuk present, 3 menit untuk Q&A. Jadi cuma satu pertanyaan gitu. Dan kalau misalnya daripada kita takut buat dapat pertanyaan di luar nalar dari para audiens, jadi kami bertiga ini emang udah saling kompak nih. Misalnya ketika Said wawancara, ketika Said present, nanti yang nanya giliran siapa, kayak gitu. Begitu aku yang present, yang nanya giliran Afdan misalnya kayak gitu. Oke, lanjut ya nih Mbak Happy tanya invoice bareng-bareng. Jadi kami itu kan nginepnya bareng di satu apartemen kan Mbak. Otomatis kan invoice-nya satu. Jadi itu yang lupa Said sampaikan. Tapi nanti di bagian penjelasan itu dijelaskan bahwa biaya segini nih untuk 5 hari untuk 3 orang gitu supaya LPDP pas ngitung tuh oh iya per orangnya nanti jatuhnya sekian gitu. Untuk luntingnya 3 hari kerja dari Verified. Oke, kayaknya udah semua ya. Oke, ada lagi teman-teman? Dari Mas Fadliyah ini, Mbak Mbak Fadliyah yang soal Aku ada yang lewat nggak sih? Udah kayaknya ya. indeks Scopus itu Mas. Oh, yang Scopus ya. Jadi memang itu kewajiban. Sebenarnya kan kalau di aturan di buku panduannya tidak ada ketentuan apakah dia Scopus atau Web of Science. Tapi hanya dituliskan jurnal tersebut terindeks di terindeks dengan reputasi baik gitu ya. Dan kalau aku googling lebih lanjut ya itu yang bereputasi baik itu
jatuhnya adalah Scopus atau Web of Science. Kalau misalnya yang lain masuknya bukan indeks kayak Google Scholar itu juga dibilangnya katanya bukan terindeks gitu. Apakah dari awal harus sudah terindeks? Ya, yang terindeks itu proceedingnya. Jadi biasanya kan akan disampaikan tuh proceeding ini akan disampaikan di jurnal apa gitu. Apakah jurnal tersebut sudah terindeks Scopus atau tidak itu yang dipermasalahkan sama LPDP. Dan biasanya sih kalau untuk proceeding, proses reviewnya itu nggak seketat artikel jurnal. Jadi akan lebih mudah untuk masuk ke eh, Scopusnya. Kemarin yang kita yang Saintek itu Q3 atau Q4 ya? Ketiga mas, ketiga. Q3 ya. Nah, kalau yang kemarin untuk yang Saintek itu di kami Q3 dan kami sendiri itu nggak masuk Scopus, tapi masuknya ke Google Scholar. Dan teman-teman kayaknya perlu diperhatikan deh biaya-biaya conference ini. Dia biaya yang terindeks Scopus lebih mahal daripada biaya yang terindeks Google Scholar. Karena kita diganti cuma 15 juta, itu kan 18 juta itu udah nombok tuh. Kita kemarin 8 juta 300 sekian, itu buat biaya conference sekitar $410. Kemudian tiket kita karena kita nggak bisa mix tadi kan kata Mas Isa antara pesawat dan kereta, kita udah mengupayakan nih semurah mungkin menggunakan kereta, tapi ternyata kita malah dipesankan pesawat gitu. Nah, jadi dari Jogja ke Jakarta kita pesawat, dan pulang pun kita dari Jakarta ke Jogja pun pesawat. Itu jadi itu kendala kita di situ teman-teman, kendala di sistematis. Nah ini Mas aku juga apa ya, izin jawab ini yang teman-teman soal funding dari luar, sangat kalau bisa teman-teman mendapatkan itu aku anggap keberuntungan dari teman-teman. Kita udah berupaya semaksimal mungkin di universitas, di fakultas, di program studi. Hari ini tidak ada skema untuk pembiayaan international conference di unit kita. Jadi ada tapi buat dosen. Dosen maksudnya civitas akademik di kampus kita gitu. Nah, tapi untuk mahasiswa belum ada. Bahkan makanya kenapa kita bisa sampai di post di IG-nya Visipol ternyata emang sangat sangat jarang gitu kan, apalagi di social science teman-teman yang sampai ngejar buat conference itu sih. Jadi itu sih kita anggap keberuntungan teman-teman gitu, nah kalau kalau bisa gitu. Ya bisa, benar kata Said. Kami itu kemarin udah sempat coba ngajuin ke PT Geodipa Energi selaku pengelola Geopark Dieng ya, pengelola panas bumi di sana. Cuman ternyata tidak terkejar untuk proses approval dan lain-lain gitu. Kalau misalnya memang teman-teman punya funding lain selain LPDP, itu dipersilahkan. Karena aku yakin nih, semua conference itu pasti nombok event itu di Singapura atau di Malaysia gitu. Apalagi kalau misal teman-teman ke Asia Timur, kemarin ada info teman kami di FEB itu dia ke Australia, total biayanya itu 28 juta gitu. Mau nggak mau akhirnya dia minta bantuan ke prodinya untuk menambahi biaya-biaya yang lain gitu. Kalau 15 juta kan cuma buat PP tiket pesawat aja kan, jadi nggak masuk. Begitu. Ini pertanyaan lanjutannya dari Mas Andreas. Kalau untuk conference yang membutuhkan visa, apakah masuk ke biaya yang bisa ditanggung? Yang kedua, misalkan konferensinya di Jakarta, representasi 5 negara itu lebih ke afiliasi. Jadi misalkan kalau pesertanya mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di luar negeri, dihitung perwakilan dari negara lain. Said, Abdan mau jawab atau aku? Masih Isak Abdan ya mau, Mas Isak. silahkan. Mas Mas Isak, Isak. monggo, monggo. Oh, visa dan paspor tidak termasuk biaya yang diganti. Jadi kalau paspor dan visa pasti teman-teman itu mengeluarkan biaya sendiri. Eh, kalau aku lupa, tapi kalau ada lebihnya bisa dibayar nggak? Setahu sih nggak bisa ya. Kecuali untuk studi. Kalau untuk studi itu bisa diganti. Yang kedua, untuk 5 negara ini bukan afiliasi mereka, tapi benar-benar memang mahasiswa asing. Jadi kalau misalnya konferensi di Indonesia untuk yang negaranya itu, karena kan nanti butuh foto. Ketika nanti teman-teman foto isinya adalah muka-muka orang Indonesia, maka itu nggak akan disetujui. Jadi memang benar-benar harus mahasiswa asing dari negara luar gitu, bukan yang mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri. Seperti itu. Oke, ada lagi kita masih punya 17 menit kalau mau Kayak Mas tanya Isak jawab kemarin lebih ngadain lanjut. di
MKP ya Mas, itu kan International Conference. Nah, Mm-mm. sebenarnya itu bisa diklaim kalau mau teman-teman ikut International Conference yang di UGM juga karena terafiliasi beberapa negara kan seperti conference yang dibuat Mas Ishak. Nah, Mm-mm. dinadakan dengan peserta-peserta mahasiswa asing yang ikut di conference tersebut. Itu untuk conference Betul. lokal. Dalam waktu dekat yang akan mengadakan International Conference itu setahu aku SPS. Tapi kalau saran aku ya teman-teman akan sangat sayang gitu. Ini kan kesempatannya. eh, nah, biomik itu dari mana, Mbak Dianti? Dari farmasi ya? Nah, dari farmasi ada biomik cuman kalau saran aku, ini kan kesempatan ini selama S2 cuman ada sekali nih. Sayang gitu kalau teman-teman ikutnya juga di negara tempat teman-teman studi. Karena experience-nya kan teman-teman pasti akan berbeda ketika teman-teman di negara studi dengan teman-teman yang di luar gitu ya. Gitu. Tuh kalau ada yang mau ikut di biomik, nanti mungkin bisa cari infonya dari FKKMK, berarti dari kesehatan. Untuk full papernya, submissionnya batasnya 30 Mei. Iya Mbak, kan di izinnya coba deh dirimu baca izin yang diterbitin oleh LPDP di bagian bawah. Selain foto yang diminta pas LPDP dinyatakan sebagai funder, itu diminta juga foto bersama dengan presenter dari negara lain. Kak Isak, nanya dong, Hmm, itu bukan silakan. beneran dicek banget fotonya itu bareng sama peserta lain ya? Iya, justru yang dicek itunya karena mereka tuh nggak nanya negaranya yang tergabung tuh 5 tuh apa aja, tapi based on foto. Aduh, oke. Nanti Japri ya, Kak. Ya siap. E-verb udah nggak boleh, Oh, nggak boleh lagi ya Mas? udah di ban dia. Oh alah, Itu yang muncul di Gvisipol ya, Mas? Heeh. Yang udah biarin kalau di Festival udah nggak biarin. apa-apa. Oke, silakan teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Tidak. Kalau tidak dari Said atau Abdan ada yang mau disampaikan untuk closing statement mungkin sebelum kita akhiri. Mas Said aja, moga Mas Said Oke. closingan. Ya, kalau dari aku sih teman-teman ya kan ini kesempatan. Aku juga termasuk orang yang pertama ke luar negeri dan ini adalah experience yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Aku dapatkan ini menumbuhkan semangat juga buat kita yang magister, buat nanti kita lanjut ke PhD itu kalau bisa LN gitu kan. Terus teman-teman yang udah PhD gitu kan, udah doktoral di dalam negeri, ya kalau bisa extend gitu kan ketika udah nerbitin jurnal terindeks Scopus, sayang gitu kan tidak presentasi dengan international conference itu. Jadi menurut aku ini kesempatan emas buat teman-teman, apalagi teman-teman S3 yang memiliki 2 kali kesempatan untuk mengikuti hal tersebut. Selain teman-teman dapat experience secara saintifis, teman-teman juga bisa sambil liburan gitu kan. Ya lumayan lah healing-healing kan gitu kan sebelum menjalani tugas akhir, dan teman-teman jangan terkendala apa ya, jangan tidak pede dengan bahasa. Aku sangat tidak pede dengan bahasa, tapi ketika aku mengikuti international conference ini ternyata bahasa Inggrisku tidak terlalu buruk gitu. Dan kita jangan takut juga buat teman-teman, walaupun kita berada di negara asing yang dalam tanda kutip rasis, tidak semua orang kok rasis, banyak kok yang baik gitu, dan kita bisa bertahan di 7 hari itu. Banyak kok orang-orang yang nolong kita ketika kita tersesat, banyak kok apa ya, orang-orang sana yang welcome ke kita. Tapi sebagian teman-teman, apalagi teman-teman yang muslimah kan yang menggunakan kerudung dan lain sebagainya, ya enjoy aja gitu kan. Maksud aku jangan takut gitu ketika mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti itu. Mereka hanya tidak terbiasa dengan kedatangan orang baru. Begitupun kita ketika ketika ada bule yang datang ke Indonesia menggunakan pakaian yang itu dalam tanda kutip membuat kita risih gitu kan. Jadi perbedaan budaya itu sangat normal. Jadi buat teman-teman yang persiapan buat conference, apalagi ini ganjil 23, kita masih ada waktu 2 bulan, kayaknya masih bisa ngejar deh di kesempatan di bulan Mei, Juni, Juli, kayaknya 2 bulan setengah. Itu sih closingan dari aku Mas Isak. Jangan takut Baik. intinya teman-teman. Makasih Mas Said. Buat teman-teman nih, aku awalnya merasa international conference ini jauh banget dari aku misalnya, udahlah ngapain sih ngikut kayak kayak too far away untuk dicapai gitu loh teman-teman. Cuman ternyata begitu ada informasi conference, tulisan kita udah siap, berangkatlah. Ternyata sedekat ini aku sama conference gitu. Mungkin
teman-teman juga bisa merasakan hal itu. Semoga nanti teman-teman bisa merasakan juga International Conference dalam periode pembiayaan LPDP. Abdan, ada yang mau disampaikan atau cukup? Cukup, Mas. Oke, Cukup. cukup ya teman-teman. Eh, Terima kasih teman-teman sudah hadir. Buat nanti yang nggak menyimak dari awal, tenang. Recordingnya akan aku upload di YouTube. Semua bisa kuliah. Jangan lupa cek, jangan lupa subscribe. Oke ya. Makasih dari aku, Said dan Abdan. Semoga nanti kami bisa sharing hal-hal baik lainnya. Dah.